Jumpa lagi, Kisanak. Jakarta kembali menorehkan prestasi hebatnya. Di sekitar Lenteng Agung, genteng rumah penduduk berhasil dicat warna-warni bergambar ondel-ondel. Di dunia ini, tidak ada pemimpin yang menggambar wajahnya sendiri di atas genteng rumah penduduk. Tetapi kini yang kita bicarakan adalah Jakarta, Kisanak. Daerah khusus di mana ondel-ondel bisa naik ke atas panggung politik, bahkan kini naik sampai ke atas genteng. Jika hujan di Jakarta, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun, basah semua. Kisanak, para pemuja Gubernur Jakarta tentu sangat menikmati prestasi kerja yang membanggakan itu. Apalagi kabarnya, bahan untuk mewarnai didapat dari hasil corporate social responsibility dari sebuah perusahaan. Untuk lomba mewarnai genteng ini, kabarnya menghabiskan setidaknya 8.000 kaleng cat. Tentu saja kita bisa bertanya, untuk genteng yang dicat, di mana unsur social responsibility-nya, Kisanak? Memang, hanya dengan terbang tinggi, kita bisa menikmati wajah ondel-ondel di atas genteng di Lenteng Agung tersebut. Atau cara lainnya, dengan cara berhenti di atas jalan layang yang melingkar, yang berada tepat di tengah di antara genteng berwarna tersebut. Mungkin genteng ondel-ondel ini untuk memfasilitasi pasangan muda-mudi yang pacaran naik motor tapi tidak punya modal. Mereka lebih memilih pacaran di atas jalan layang sambil memandang pemandangan ondel-ondel di bawahnya. Kisanak, sambil memandang dari atas, biasanya sang cowok berjanji kepada pacarnya, kalau nanti ia jadi gubernur, ia akan menggambar ikan cupang di atas genteng. Sementara sekarang masih pacaran, ia hanya bisa menggambar ikan cupang di tempat yang lain. Kisanak yang budiman, jika saja digelar lomba mewarnai genteng antar gubernur di seluruh dunia, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Kisanak, menurut kabar, kebiasaan mewarnai genteng dianggap sebagai dampak dari keseringan minum teh pucuk sama ulet-uletnya ikut tertelan sekalian. Dampaknya jadi ingin mewarnai terus. Berkaca kepada Jakarta, kita bisa memetik hikmah dari sebuah pepatah bijak dari para leluhur kita. Kalau kita tidak mampu menciptakan sesuatu yang berguna, ciptakanlah sesuatu yang berwarna, misalnya mewarnai genteng. Kisanak yang begini, ketika Presiden Jokowi membangun ribuan kilometer jalan tol, banyak orang protes dengan mengatakan jalan tol tidak berguna buat rakyat sebab rakyat tidak makan semen. Kini ketika Jakarta berhasil dengan gilang gemilang mewarnai genteng di Lenteng Agung, mereka yang dulu teriak rakyat tidak makan semen, hari ini diperkirakan sedang sibuk ngemil genteng sambil minum cat. Tidak masalah, Kisanak, toh catnya sendiri didapat dari sumbangan CSR. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Para pentolan FPI berencana meneruskan kasus tewasnya 6 laskar FPI yang menantang petugas di jalan tol kemarin. Dalam keterangannya, Sekjen FPI Munarman sesumbar akan mengadukan kasus itu ke pengadilan internasional di Den Haag. Aneh juga, Kisanak. FPI adalah organisasi yang tujuannya khilafah. Mereka mau membangun negara berdasarkan syariat Islam versinya sendiri. Tetapi mengapa untuk kasus meninggalnya 6 laskar yang menantang petugas, mereka malah membawa ke pengadilan internasional? Bukankah sesuai ADART FPI, kasus itu lebih cocok dibawa ke pengadilan agama?
Setidaknya Kisanak, di pengadilan agama nanti, soal harta Gonogini EPI bisa diselesaikan secara transparan dan adil. Tetapi masalahnya Kisanak, gimana harta Gonogini mau dibagi? Sekarang PPATK sudah membekukan 98 rekening milik EPI dan para pentolannya. Kisanak, kita ikuti berita ketiga. Seorang juru ramal bernama Mbak Yu baru-baru ini membuat ramalan yang mengebohkan. Ia meramalkan Jokowi akan lengser pada 2021. Lalu ramalannya direvisi menjadi Jokowi akan lengser pada 2024. Tidak ada yang tahu Kisanak, Mbak Yu merevisi ramalannya atas inisiatif sendiri atau atas perintah dari dosen pembimbingnya. Mbak Yu sendiri menurut pengakuannya adalah istri dari seekor ular. Tidak dijelaskan di kantor catatan sipil atau di KUA mana ia dulu menikah dengan ular suaminya. Mbak Yu tidak juga menjelaskan jenis ular yang dinikahinya, apakah ular piton, anakonda, atau bapak konda. Selain itu Kisanak, banyak orang bertanya, apakah pernikahan Mbak Yu dengan ular itu adalah pernikahan yang berbeda agama. Tidak ada yang tahu juga di kebun binatang mana Mbak Yu menggelar acara resepsi pernikahannya. Saat resepsi pernikahan, apakah suami Mbak Yu saat itu mengenakan jas dan dasi seperti saya? Kalau suami Mbak Yu sudah memakai dasi, berarti dunia sudah menemukan di mana leher ular berada. Sebetulnya perilaku Mbak Yu ini aneh juga. Baru saja menikah dengan ular, sudah sombong setengah mati Kisanak, sudah berani jadi cenayang segala. Padahal di Indonesia banyak ukti yang menikah dengan buaya, bahkan sampai 4 mangsanya. Tapi mereka biasa saja, nggak petakilan seperti Mbak Yu. Yang pasti Kisanak, pada ramalan sebelum direvisi, banyak orang yang senang dengan Mbak Yu. Ramalan Mbak Yu ini senada dengan omongan Amin Rais yang sering meminta Jokowi lengser. Bukan hanya Amin, Rocky Gerung, Rizal Ramli juga sering bicara mirip dengan omongan Mbak Yu. Dicurigai, sebenarnya mereka semua satu guru, satu ilmu, yang namanya satu profesi, tidak dibolehkan saling mengganggu. Di sana, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Ikan emas makan kayu, lemesin aja Mbak Yu. Terima kasih.